Ada beberapa kata menarik tentang kata-kata cinta di malam hari ini. Pelan tapi dalam banget isinya. Terkadang kita menciptakan sendiri rasa sakit hati ini melalui ekspektasi. Betul banget, sumpah. Terkadang kita menciptakan sendiri rasa sakit hati melalui ekspektasi. Lagi-lagi kita ekspektasinya. Ya, ekspektasi itu ya bisa di kerjaan, bisa di mana aja gitu, bisa di pertemanan, bisa di percintaan juga banyak ekspektasi itu ya. Bisa di angan-angan, di cita-cita, apapun itu. Tapi kita nggak bisa ngejangkaunya. Ya hasilnya itu sakit. Karena gue sih sakit gigi lebih sakit ya, lebih perih itu, lebih kerasa. Dulu dirimu pernah membuatku terbang, bahkan hingga naik ke bintang-bintang. Namun kini diriku kau hempaskan jauh ke dalam jurang yang curam. Ragaku memang terlihat masih tetap seperti dulu, tapi tidak dengan hatiku, anjir. Gak mudah bangun kepercayaan yang sempat terbenam karena pernah dikecewakan. Sebenarnya harapan adalah akar dari semua rasa sakit di hati hanya. Berharap, ngasih harapan. Berharap dan yang tukang ngasih harapan. Ini sebenarnya itu sih akar dari semua rasa sakit di hati. Ya kita banyak berharap sih kalau masalah cinta. Gue pengen berharap banget diterima sama dia, si doi gitu ya. Anjir. Akan ada masanya ketika yang disia-siakan berhenti mencintai, sedangkan yang menyia-nyiakan baru mulai mencintai. Dan pada akhirnya hanya sebuah penyesalan yang akan diterima jika kamu menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Udah, kalau ada kesempatan ada yang nawarin tuh. Kalau ada yang ngerespon tipis-tipis atau enggak ada yang lagi pengen ngedeketin, nah itu kesempatan, udah terobos aja, udah ambil aja dulu, rasain aja dulu, diterimain aja dulu, seterusnya jalanin. Jangan pernah memberi harapan jika kamu gak pernah yakin, karena harapan yang disia-siain itu menyakitkan banget. Jangan pernah memberi harapan jika kamu gak pernah yakin, karena harapan yang disia-siain itu menyakitkan banget. Di saat kamu menyia-nyiakan orang yang tulus, suatu saat kamu akan merasakan sakitnya disia-siain ketika kamu lagi tulus sama seseorang. Timbal baliknya ada juga ternyata ya. Jadi jangan pernah nyanyain orang yang pengen berbuat baik kali ya. Ya pokoknya ya, ada di saat kamu menyia-nyiakan orang yang tulus, suatu saat kamu akan merasakan sakitnya disia-siain ketika kamu tulus mencintainya. Kayak misalnya gue cinta sama seseorang, tapi si doinya nggak mencintai. Nah, giliran si doi mencintai seseorang, si dianya juga malah dapat karmanya juga. Nah, bakal ngerasain juga nantinya gitu. Ada yang harus dilepaskan untuk tahu rasanya lega, dan ada yang harus menghilang untuk tahu rasanya sesal. Seringkali kita hanya fokus pada apa yang belum dimiliki,
sehingga apa yang udah diberikan di depan mata disia-siain gitu aja. Kadang kita rindukan seseorang bukan karena kita rindukan satu tatapan wajah, tapi kita rindukan kenangan bersamanya. Karena kita nggak tahu, kita nggak mungkin akan kembali lagi pada masa itu. Jangan menganggap status aku tulis ditujukan kepada kamu. Enggak. Jika kamu sedang merasa atau merasa dengan status aku, kamu jelas bersalah atas sesuatu. Lebih sakit dengan kejujuran daripada bahagia dengan kebohongan. Kamu pilih yang mana tuh maunya? Mau berubah atau diubah? Kalau diubah kayaknya terlalu egois banget ya, nyuruh. Kalau diubah itu kayak kita yang nyuruh banget gitu. Jangan suka mengungkit-ungkit masa lalu orang lain, karena kita nggak pernah tahu seberapa berat dia berjuang melepaskan masa lalunya. Jadi nggak usah ungkit-ungkit masa lalu orang lain. Orang lain tuh misalnya punya masa yang kelam, punya masa-masa lalunya yang buruk banget. Nggak usah diomongin, nggak usah disebar-sebarin. Karena kita nggak pernah tahu seberapa berat dia berjuang melepaskan masa lalunya. Dia tuh pengen ngelepasin, pengen ngubur dalam masa lalunya. Karena dia pengen berubah. Dia pengen berubah dari masa lalunya. Karena yang dia lihat masa depannya, bukan masa lalunya. Jika kamu membenci seseorang, jangan berusaha membuat orang lain ikut membencinya. Karena bisa jadi kitalah yang salah dalam menilainya. Wah, waktu memang gak bisa diulang ya. Tapi hari esok bisa perbaiki. Lidah emang gak mempunyai tulang, tapi cukup kuat untuk menghancurkan hati. Gila ya. Nah, kenapa? Karena yang paling tajam itu sebenarnya bukan pisau sih, sebenarnya yang paling tajam mulut sih. Karena seperti story-story yang aku sebelumnya yang udah pernah aku ceritakan, aku sampaikan bahwa mulut itu awal dari pertengkaran dan permusuhan. Karena mulut itu pasti ada awal dari perdebatan dan salah paham. Itu pasti